Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mulai masuk ke dalam instalasi untuk ERP-nya. Kita gunakannya ERP Odoo ya. Kita gunakan ERP Odoo. Bagaimana kita melakukan penginstalan dan penyusunan modul. Modul dalam arti di sini sistem database yang akan kita butuhkan. Nah, di sini yang akan kita lakukan yang pertama, kita mengetahui dulu konsep dasar dari Odoo ERP. Odoo itu sebagai alatnya dan ERP itu sebagai sistemnya. Jadi Odoo di sini sistem ERP berbasis open source ya. Jadi yang kita lakukan di sini dengan menggunakan Odoo open source. Artinya tanpa lisensi pun boleh. Ya, tanpa lisensi pun boleh. Ini yang mencakup berbagai modul bisnis yang terintegrasi untuk mengelola seluruh aspek operasional perusahaan. Jadi yang pertama, kalian harus bisa menyusun struktur organisasinya. Ya, struktur organisasi dalam sebuah bisnis, misalkan yang berkaitan dengan sales. Salah satunya sales ini atau dan CRM, Customer Relationship Management. Lalu di sini ada namanya purchase dan inventory. Yang berikutnya, ini ada manufacturing, ada accounting dan HR. Nah, lalu di sini, mana sih yang akan kita gunakan? Dan keunggulannya apa saja yang akan kita dapatkan dari materi ini? Pertama, Odoo ERP, yaitu bagaimana antarmuka modern ya dan intuitif ya. Di sini terintegrasi antar modulnya. Lalu di sini akses via web browser ataupun server lokal. Jadi bisa gunakan berbasisnya di sini ada akses via web, browser ataupun server lokal. Server lokal itu berarti hanya dalam satu komputer ya atau bisa menggunakan berbasisnya LAN. Lalu di sini dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan. Nah, ini karena sifatnya di sini berbasis open source, berarti bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau kustomisasi. Oke, selanjutnya di sini metode aksesnya ya ada berbasis cloud. Jadi rekomendasi untuk praktikum ini kita tanpa install yang lokal, cukup dengan mendaftar di situs resminya si Odoo untuk akses langsung. Nah, apa yang menjadi ini di sini? Kelebihannya lebih cepat tanpa instalasi tambahan. Di sini dapat digunakan dari mana saja, ideal untuk simulasi di kelasnya. Kekurangannya apa di sini? Data tersimpan di server. Ya, data tersimpan di server. Batas uji cobanya hanya 15 hari, tapi kita masih bisa gunakan salah satu toolnya minimal satu yang unlimited. Jadi di sini tidak menggunakan 15 hari lagi. 15 hari itu kalau misalkan kita menggunakannya seperti yang tadi, ya, kita gunakan yang ini misalkan, kita butuhnya ke 4 modul ini. Nah, yang satunya kita gunakan misalkan yang manufakturnya ya. Manufakturnya ini unlimited. Yang lainnya 15 hari, 15 hari, 15 hari. Karena kita hanya menggunakan servernya mereka. Kelemahannya tadi. Tapi kalau kita menggunakan server lokal atau menggunakan diinstal di komputer kita, tentu tidak 15 hari. Ya, selama komputer kita masih bisa digunakan. Lalu di sini, instalasi lokal ini untuk penggunaan jangka panjang. Ya, lalu di sini instalasi pada komputer sendiri untuk kontrol penuh dan aksesnya offline. Tetapi kita masih bisa menggunakan dengan sorry, VPS. Nah, tapi ini berbayar. Kita nggak perlu dulu untuk menggunakan VPS ini. Oke. Nah, di sini kelebihannya dapat digunakan tanpa internet. Bebas dan batas waktu trial, tidak ada trialnya. Dapat dimodifikasi dan dikembangkan. Proses instalasinya lebih panjang, membutuhkan spesifikasi yang memadai. Jadi, ini butuh komputer yang memadai. Oke, lanjut di sini. Bagaimana di sini
untuk penginstalannya. Oke, penginstalan di sini kita akan masuk ke dalam websitenya. Websitenya yang pertama di sini adalah dengan odo.com ya. Lalu di sini aktivasi akun, di sini isi pendaftaran, tuliskan login dashboard. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, sekarang di sini saya akan masukkan masuk ke dalam sistemnya si Odo. Oke. Nah, sekarang langkah pertama yang harus dilakukan, kalian masuk ke linknya si Odo. Oke, pilih yang ini. Oke ya, pilih yang ini. Lalu kita gunakan di sini, masuklah ke dalam sistemnya di sini. Ya, sistem di sini. Oke, perhatikan di sini. Kalian it free atau masuk di sini untuk gratis. Nah, karena nanti saya udah ada database, kalian tinggal di sini memasukkan sistemnya yang pertama. Yang pertama, kalian masuk dulu ke loginnya si odo.com. Ya, odo.com, lalu di sini masuk ke dalam my database, tapi kalau belum punya, saya logout dulu. Kalau belum punya, kalian masuk sign in dulu. Nah, isi di sini kalian isi email dan password. Email dan password. Jika sudah oke, kalian masuk ke sini, login, sign in. Nah, karena saya udah ada, nah di sini kalian menggunakan create database atau gini, saya buatkan yang baru. Masuk ke dalam odo.com. Ya, odo.com. Saya masuk dengan free. Nah, ini saya akan melakukan, kalian tolong semuanya. Masuknya di sini adalah yang pertama, karena kita di industri yang lebih luas, masuknya ke manufacturing. Ya, masuknya ke manufacturing. Ya, manufacturing. Karena nanti dalam manufacturingnya, otomatis yang lainnya udah terinstall, ada inventory, ada apa namanya? Di sini masuknya ke dalam. Oke, kita coba dulu ya di sini. Masuk ke dalam manufacturing. Nah, ini satu user ini free forever. Jadi gratis terus. Satu ya, tapi ketika udah menambah yang lain, udah nggak gratis lagi. Kita masuk ke sini, continue. Nah, masuklah di sini, kalian isi data semuanya. Nama, company, ya. Saya coba masukin ya di sini ya, sebagai buat bahannya. Misalkan PT Lab Industri. Industri Unpam. Contoh ya, yang lain juga boleh. PT Lab Industri Unpam. Nah, di sini emailnya akan saya ganti dengan yang lain. Ya, karena email yang dosen tadi sudah digunakan, saya gunakan email yang lain. Di sini, telepon, country, oke, Indonesia, bahasa, boleh pakai bahasa yang lain sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini kalian gunakan misalkan berapa employment-nya, tenaga kerjanya, atau karyawannya berapa, saya masukin misalkan di atas 200. Lalu ke sini keterangannya saya sebagai teacher. Oke, setelah ini, kalian langsung masuk start. Nah, start, welcome to Odo. Jadi di sini udah welcome to Odo. Nah, ini setelah itu berarti kita akan masuk ke dalam. Nah, untuk di sini pastikan kalian aktivasi dulu. Ya, aktivasi dulu, masuk ke dalam si email ini. Kita lihat ya di sini. Emailnya saya buka dulu, punya saya yang berdasarkan sesuai dengan ininya. Nah, kita masuk. Kita sesuaikan. Nah, ini udah ada. Kita aktivasi. Aktivasi ininya. Oke. Saya akan buat password yang sangat sederhana.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, biar gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke. Nah, Wong. Oke, coba pakai password yang lain yuk. 15, 46, 83. Oke, masuk ya. Nah, di sini sesuaikan dengan password email kalian. Jika mau ditambahkan, di sini ada beberapa kolega kalian. Kalau mau yang tidak ya skip aja. Nah, baru di sini, ini kan masuk yang tadi ya. Go to PT Lab Industri Unpam.odo. Ya, ada odo-nya di sini, warna watermarknya odo. Karena kan kita masih menggunakan database-nya mereka. Lalu di sini, langsung kita ptlabindustriodo.com di sini. Nah, sekarang masuk lagi yang tadi ke email yang tadi yang sudah kalian buat login. Nah, login di sini. Oke. Nah, masuk di sini udah oke. Secara langsung di sini manufacturing-nya terpasang, inventory-nya ada, ya. Lalu di sini ada employment, tenaga kerjanya ada. Yang tiga ini, 1, 2, 3. Secara keseluruhan terpasang di sistemnya ERP. Kan udah pasti. Nah, udah pasti di sini. Nah, sekarang pada saat kalian mau menambahkan mana sih bagian-bagian yang penting di dalam sistem ini, maka yang disebut dengan sistem organisasinya yang seperti apa yang akan kalian bangun. Nah, contoh yang tadi, nah, yang tadi yang seperti ini, kita lihat ya. Oke, yang sini ya. Nah, jika ini kita butuhkan, maka menambahkan di sini purchase. Kalau inventory-nya kan udah ada tadi. Manufacturing dan inventory sudah ada. Accounting dan sales ini belum ada. Maka kita boleh menambahkan, tapi sebelum kita menambahkan yang ini ya, sebelum kita tambahkan, kita harus men-setting terlebih dahulu. Setting data. Setting di sini. Nah, pertama, kalian masuk ke sini ya, manage user. Oke, di sini ada. Oke, ini udah ada satu employment. Nah, datanya kalian boleh isi di sini. General setting. Nah, general setting ini kita masuk ke manage company. Perusahaan kita atur nih. Perusahaan kita atur apa aja yang akan menjadi kebutuhannya. Oke, sekarang masuk ke sini. Kalian masukkan logo. Misalkan logonya apa yang mau kalian masukkan. Saya masukkan di sini, saya contohkan satu ya. Nah, ini udah masuk si, katakanlah sini. Ya, ini saya masukkan di sini. Logonya kalian menyesuaikan aja. Lalu di sini masukkan alamatnya di mana. Ya, alamatnya di mana. Country Banten kodenya misalkan 15575. Oke. Ininya Indonesia. Oke, save. Nah, ini ya. Kita masukkan, lalu masukkan misalkan nomor teleponnya, masukkan alamat websitenya, lalu currency-nya gunakan IDR atau rupiah. Oke, setelah itu masuk lagi ke sini. Ini oke, save dulu. Kamu di save ya. Ini general, update info, dokumen layout. Dokumen layoutnya nanti yang akan menjadi bahan pertimbangan pada saat kalian ada yang namanya pembuatan invoice atau yang lainnya, yang seperti POS, menyesuaikan sesuai dengan gaya kalian yang mau dibuat, ya, yang mau dibuat.
Ya, oke. Kalau sudah, oke. Kalau misalkan yang logo saya ini kurang sesuai, saya akan ambil manage company-nya. Saya ambil di sini Lab Industri Unpam. Saya ambil logonya, image. Saya ambil logo ini. Saya ambil save as image. Nah, ini ya. Logo Unpam. Logo industri. JPG file. Kita akan masuk lagi ke sini. Yang ininya, company-nya, saya rubah lagi. Ini ya. Saya ambil logo industri. Nah, berubah kan? Seperti ini. Oke, lanjut kita general setting-nya. Yang ini general setting ke review all document template, dokumen layout. Nah, ini ya udah berubah. Sesuaikan aja dengan yang kalian mau. Oke, setelah itu continue. Oke, setelah di sini service by credit template-nya kita sesuaikan. Kalau sudah perlu perubahan, silakan melakukan perubahan. Kalau tidak perlu, sudah cukup. Nah, di inventory juga sama. Inventory. Di sini ada konfigurasi barcode. Kalau nanti kita akan mengkonfigurasi barcode-nya. Ya, tapi kalaupun tidak, nanti kita lewatkan dulu. Di inventory. Nah, di inventory nanti disesuaikan. Nah, di sini teks konfirmasinya ke WA kah atau ke SMS kah. Di sini nih teksnya. Nah, sesuaikan saja, bisa diatur dan cari-cari manufaktur. Setting dulu manufakturnya. Work order. Nah, berarti udah semuanya. Unlock manufacturing order. Oke, employment-nya. Nanti di sini standarnya 40 jam per minggu. Kalau kita misalkan dibikinnya di sini 6 hari, berarti nanti dimasukin di sini 6 hari. Ya, 6 hari. Oke. Nah, employment-nya ya kita akan menambahkan, berarti masuk ke bukan di setting lagi. Ini save semua, konfirmasi. Kita tunggu. Oke, kita masuk lagi ke sini. Oke, masuk ke sini ya. Ini ada beberapa yang trial. Trialnya kita masukkan di sini. Ini ada WhatsApp ya tadi. Kalau misalnya konfirmasinya ke WhatsApp. Oke, di sini kita masuk ke manufacturing. Manufacturing, kalian tentukan dulu produknya. Produk utamanya apa? Oke, produknya misalkan. Tentukan di sini nama produknya. Saya contohkan misalkan bangku. Bangku kelas, contoh ya, bangku kelas. Di sini kalian menentukan berapa persediaannya, misalkan 200. Nah, si bangku kelas ini kalian lihat di dalam bill of material. Di sini, setelah kalian membuat ini, masuk ke sini. Bill of material. Bill of materialnya apa saja? Ya, bill of materialnya apa aja? Jika kalian membutuhkan bill of material di sini harus ada, maka akan masuk ke sini. New product, bangku kelas. Tambahkan misalkan papan. Ya, terus di sini besi. Ya, contoh ya. Ada busa. Ada busa. Misalkan komponennya itu ada skru. Ya, ada karet.
ada karet. Oke, ini ya. Misalkan papannya butuhnya 3, besinya butuhnya 4, contoh ya. Busanya 2, sekrupnya misalkan 10, kayak karetnya 4. Nah, ini udah menjadi bagian dari si bomnya bangku kelas. Ya, kalau kita membuat kuantitinya misalkan 100, berarti ini itu proses manufakturnya. Overview di sini, ya, ada kebutuhannya. Di sini cost-nya belum ada karena kita belum masukkan di dalam inventory-nya ini berapa harganya. Ya, ini misalkan harganya katakanlah 15.000. Cost-nya 10.000. Nah, ada yang tidak kena, ada yang kena pajak atau ada yang nggak kena pajak. Nah, masuk di sini kita lihat lagi, udah ada harganya tuh kan. Ini 30.000. Karena yang lainnya belum diisi, kita isi dulu. Ini udah diisi, kita masukkan overview-nya. Besinya misalkan satunya katakanlah 100.000, 2, 3, 4, 5, ininya misalkan 75.000. Oke, kita masukkan busanya. Busa kita masukkan di sini 7.500, kita masukkan cost-nya di sini 5.000. Sekrup. Ya, sekrup ini kita masukkan sebagai cost-nya 1.200. Di sininya 500, contoh ya. Baru kita masukkan lagi di sini karet. Di karetnya ini kita akan masukkan cost-nya itu 4.000. Kita masukkan di sini 2.000. Oke. Nah, setelah itu kita akan melihat over cost view-nya. Jadi 353.000. Anggap aja satu bangku ini 353.000. Nah, setelah itu kalian masukkan lagi di dalam inventory-nya, secara otomatis produk ini sudah bertambah. Ya, sudah bertambah. Ada bangku kelas. Ini berarti udah di-assembling, ini besinya, ini yang belum komponen-komponennya. Lalu kita masukkan lagi ke dalam manufacturing. Di manufacturing, kita akan membuat new product. Ya, manufacturing, kita akan buat di manufacturing ini produk. Ya, produk di sini bangku kelas. Berarti komponen-komponen tadi secara otomatis sudah masuk ke dalam sistem ini. Ya, please harga inventory-nya. Nah, jadi kita mau membuat manufacturing itu ada planning production. Nah, planning production-nya ada di sini overview-nya. Nah, ini produk yang kita buat. Lalu work order kalau ada. Lalu di sini kita akan masuk ke manufacturing order. Manufacturing order berarti kita memesan tadi, misalkan bangku kelas. Secara otomatis ini komponennya. Jika tidak ada di sini, maka apa yang harus kita lakukan adalah mengisi inventory. Produk dalam inventory di sini, nih ya, lihat dari sini ada stok gak? Stoknya semua kosong. Ya, stoknya semua kosong. Apa yang harus kita lakukan? Di sini, produk ini kita isi. OH-nya ya, OH-nya. Misalnya kita isi 5, baru kita produk lagi. Yang ini kita isi lagi 5. Yang ini karet kita isi produk ininya. Karet itu kita isi 50.
Produk lagi, kita isi papan ini misalkan 400, produk lagi, ada 400, seterusnya kita isi 1000. Nah, pada saat kita masuk ke dalam manufacturing-nya, ada manufacturing order, kita lihat di sini. Ini sudah terpenuhin semuanya, ya. Jadi kalau sudah terpenuhin, maka kita akan lihat report work order-nya. Belum ada karena kita belum validasi. Nah, produknya, bill of materialnya. Nah, jadi masing-masing akan berbeda. Pada saat kita melihat bill of material produk berarti keseluruhan, kalau bill of material itu berarti komponen yang sudah di assembling. Nah, seperti itu. Jadi, kalian harus mulai minta saya untuk dimasukkan ke dalam pembuatan masuk ke Odoo ini dulu, lalu tentukan yang namanya bill of materialnya. Kalian menentukan produknya. Produknya itu apa? Menentukan produk. Misalnya produknya bangku atau apapun silakan. Yang di situ terdapat ada BOM, ada kuantitinya, ada persediaannya, dan yang lainnya. Nah, itu ya. Jadi diperhatikan pada saat kalian merancang di sininya, merancang di sistemnya ini, ya, kita masuk ke sininya di inventory yang tadi, secara otomatis ya, yang udah itu tetap akan terintegrasi by system. Jadi kalian misalkan membuat produknya bangku, jangan mencampur dengan produk yang lain. Artinya produknya satu klaster, misalkan ada bangku, lemari, apa yang berkaitan dengan interior furniture, misalkan bangku. Tapi nanti kalau berkaitan dengan makanan ya semuanya ya makanan, jenis-jenis makanan. Kopi kopi berarti termasuk dalam jenis makanan. Atau misalkan di sininya adalah restoran, tentu akan berbeda juga, jangan sampai dicampur aduk. Oke ya, jadi tolong perhatikan di video ini, tugas kalian adalah di sini membuka atau membuat akun ya. Saya lawan di sini. Tugasnya adalah di sini tugasnya ya membuat database dan membuat akun odoo.com. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Lalu di sini, nah setelah ini, setelah itu kalian melakukan ini, nah coba membuat database, tentukan produk yang satu cluster. Yang satu cluster di mana produk ini memiliki BOM yang sejenis seperti ini ya. Kalian buatkan database-nya, lalu kalian screenshot ke dalam e-learning di pertemuan 8 dan 9. Oke? Mohon perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.